Kalau saya tidak meyakini tentang keagungan Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin saya bertawasul atas nama beliau. Kalau saya tidak meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani adalah orang yang mulia, tentu saya tidak akan bertawasul mengatasnamakan beliau. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Buktinya, saya tidak pernah bertawasul dengan nama Abu Jahal. Saya tidak pernah bertawasul dengan nama Abu Lahab misalnya. Kenapa? Karena saya tidak meyakini bahwa Allah mencintai mereka. Karena saya tidak meyakini bahwa mereka mencintai Allah. Orang-orang, kalau itu adalah tokoh ya misalnya, yang ditawasuli, baik Nabi ataupun generasi-generasi berikutnya, sahabat, tabi'in, para ulama, yang kita jadikan sebagai wasithah, yang kita jadikan sebagai perantara untuk menyambungkan permohonan kita kepada Allah, adalah orang-orang yang menurut kita mulia, adalah orang-orang yang menurut kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bertawasul atas nama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, dulur-dulur, baraya semua. Semoga Anda senantiasa sehat walafiat lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara atau saya akan berbagi bacaan mengenai tawassul. Fenomena ini adalah pembahasan yang tidak pernah usang ya. Dari setiap waktu ke waktu, dari setiap era, setiap zaman, selalu ada jadi pembahasan. Sebagian orang berpendapat bahwa tawasul itu adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan di dalam keberagaman kita. Ada juga yang mengatakan bahwa tawasul itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ada yang sampai mengatakan bahwa tawasul itu adalah bid'ah, bahkan lebih daripada itu bisa jadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu karya, salah satu tema tentang tawasul yang terdapat, yang terdokumentasikan di dalam karya salah seorang ulama kenamaan Ahlussunnah wal Jamaah, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, dalam kitabnya Mafahim Yajib At-Tushahah. Ini ada di halaman 123, sebelah kiri 10 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumut tawassul. Pengertian atau substansi daripada tawassul. Yukhti'u katsirun minan nas fi fahmi haqiqati tawassul. Walidha fa innana sanubayyinu mafhum at-tawassul as-sahih fi nadharina. Wa qabla dhalik la budda an nubayyin hadhihi al-haqa'iq. Jadi kata beliau, tidak sedikit dari orang-orang yang salah paham atau misunderstand ketika mereka memahami esensi atau hakikat daripada tawassul. Oleh karenanya, maka saya akan menjelaskan tentang pengertian tawassul yang benar menurut pandangan saya. Perlu saya garis bawahi, saya yang di situ adalah Sayyid Muhammad ya, bukan saya ini, tapi Sayyid Muhammad sebagai penulis atau penyusun kitab Mafahim Yajib At-Tushahah ini. Namun sebelum itu, perlu kiranya saya menjelaskan atau kami menjelaskan, kata Sayyid Muhammad, tentang beberapa poin. Kita lihat apa saja poinnya. Yang pertama, awalan annat tawassula huwa ahadu turuqid du'a wa babun min abwabit tawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fal maqsudul asliyul haqiqi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutawassalu bihi innama huwa wasitatun wa wasilatun litaqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man i'taqada ghaira dzalik faqad asyraka. Poin pertama, bahwasanya tawassul adalah salah satu dari sekian banyak metode dalam berdoa. Ya, dan merupakan salah satu pintu dari sekian banyak pintu tawajuh atau bersimpuh menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang dituju di dalam tawassul, objek permohonannya,
yang dituju di dalam tawasul sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun zat atau orang yang ditawasuli itu hanya perantara, ya. Kalau tidak mengurangi rasa sopan kita, mungkin kita sampaikan sebagai batu loncatan, kira-kira begitu. Jadi zat atau orang yang ditawasuli adalah sebagai perantara saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa in wal mutawassalu bihi innama huwa wasitatun wa wasilatun littaqarrubi ila Allah. Wa man ya'taqada ghaira dzalik faqad asyraka. Kalau orang berkeyakinan selain daripada itu, semisal memohon kepada mutawassal bihi, memohon kepada yang ditawasuli, baik itu amal ataupun zat ataupun seseorang misalnya, maka dia akan jatuh pada jurang kesyirikan. Berikutnya, tsaniyan, annal mutawassila ma tawassala bihadhihi alwasitati illa limahabbatihi laha wa i'tiqadihi anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. Walau dhahara khilafu dhalik lakana ab'adan nasi anha wa ashaddan nasi karahatan laha. Poin yang kedua, orang yang bertawassul tidak mungkin dia bertawassul melalui perantara yang dia tawasuli. Semisal dia bertawassul atas keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Semisal dia bertawassul atas keagungan Waliullah Syekh Abdul Qadir Jilani. Tidak mungkin seseorang bertawassul atas keagungan baginda Nabi atau seorang wali atau ulama-ulama misalnya, terkecuali karena dia meyakini bahwa orang yang dia tawassul itu adalah orang yang dicintai Allah, ya, atau orang yang dekat dengan Allah. Walau dhahara khilafu dzalik, kalau ternyata tidak demikian, tentu dia tidak akan melakukan tawassul itu. Kalau saya tidak meyakini tentang keagungan Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin saya bertawassul atas nama beliau. Kalau saya tidak meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani adalah orang yang mulia, tentu saya tidak akan bertawassul mengatasnamakan beliau. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Buktinya, saya tidak pernah bertawassul dengan nama Abu Jahal. Saya tidak pernah bertawassul dengan nama Abu Lahab misalnya. Kenapa? Karena saya tidak meyakini bahwa Allah mencintai mereka. Karena saya tidak meyakini bahwa mereka mencintai Allah. Orang-orang, kalau itu adalah tokoh ya misalnya, yang ditawasuli, baik Nabi ataupun generasi-generasi berikutnya, sahabat, tabi'in, para ulama, yang kita jadikan sebagai wasithah, yang kita jadikan sebagai perantara untuk menyambungkan permohonan kita kepada Allah, adalah orang-orang yang menurut kita mulia, adalah orang-orang yang menurut kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bertawassul atas nama mereka. Itu poin yang kedua. Berikutnya, annal mutawassila law i'taqada anna man tawassala bihi ila Allah yanfa'u wa yadurru bi nafsi mithla Allah aw duna faqad asyraka. Kalau orang yang bertawassul meyakini bahwa orang yang dia tawassuli, semisal Nabi atau wali atau orang-orang saleh, siapapun itu, ya, memberikan manfaat, dapat memberi manfaat atau madarat dengan sendirinya tanpa izin Allah, ya. Kalau saya meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani adalah dapat memberikan manfaat, dapat memberikan madarat tanpa izin Allah, betul-betul pure dari dalam dirinya, faqad asyrak, maka bisa jadi orang yang berkeyakinan seperti itu adalah syirik, ya, dia menyekutukan Allah. Sebab orang yang kita tawasuli, betapapun dia memiliki keistimewaan yang luar biasa, sejatinya keistimewaan itu adalah izin, ya, keistimewaan yang mendapatkan legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak yanfa wa yadur bi nafsihi, melainkan yanfa wa yadur bi iznillah taala. Artinya yang sejatinya bisa memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapapun orang yang kita tawasuli adalah orang yang istimewa dan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ini poin yang ketiga. Selanjutnya, rabi'an, anna at-tawassul laysa amran laziman aw daruriyan wa laysat al-ijabatu mutawaqqafatan 'alayh
balil aslu du'a Allah ta'ala mutlaqan kama qala ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib wa kama qala ta'ala qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang keempat, bahwasanya bertawassul bukan salah satu syarat diterimanya doa, bukan salah satu syarat diterimanya suatu permohonan. Tidak. Itu bukan suatu kewajiban. Anda mau bertawassul silakan. Mau tidak bertawassul juga silakan. Dan dikabulkan atau tidak dikabulkannya doa oleh Allah juga tidak didasarkan atau tidak digantungkan dengan tawassulnya seseorang. Jadi Anda mau memohon kepada Allah langsung, silakan. Gak tawassul silakan, itu hak Anda. Sementara bagi Anda atau saya yang biasa bertawassul juga monggo. Jadi tawassul tidak menjadi salah satu syarat sah diterimanya suatu doa atau suatu permohonan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mau bertawassul, monggo. Anda tidak mau bertawassul, silakan. Ya, sebagaimana firman Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku ketika hamba-hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku adalah maha dekat. Ya, dalam firman lain Allah sampaikan, qul Allah aw rahman. Silakan memohon kepada Allah atau memohon kepada Zat Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, silakan dengan nama Allah yang mana engkau mau berdoa. Falahul asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Silakan mohon kepada Allah langsung. Jadi sebenarnya bertawassul atau tidak seyogianya tidak menjadi persoalan. Bagi orang yang bertawassul, hakikatnya dia juga berdoa. Dan sejatinya dia menggantungkan permohonannya itu hanya kepada Allah. Betapapun dia harus atau dia menggunakan betapapun dia menggunakan nama-nama besar yang disebut dengan wasithah atau wasilah sebagai salah satu cara sebagai salah satu metode agar doanya mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira poin-poin yang penting kita garis bawahi tentang esensi atau substansi daripada fenomena tawassul.